Bertahun-tahun langganan didera banjir saat musim hujan tiba, warga di sejumlah wilayah Jakarta dan sekitarnya serasa tak berdaya. Masyarakat tak hanya butuh bantuan saat bencana melanda, tetapi juga solusi konkret agar banjir tak lagi terjadi, merusak rumah, kendaraan, dan mengganggu aktivitas mereka. Kita akan membahasnya dengan redaktur pelaksana cnnindonesia.com Suryanto dalam editorial view malam hari ini. Selamat malam, Mas Suri. Selamat malam, Diana. Mas Suri, ini kan sebenarnya banjir sudah jadi tamu tahunan dengan penyebab yang sebenarnya sudah diketahui. Soal drainase, soal tata ruang yang perlu dibenahi begitu. Tapi sebenarnya apa yang menjadi kendala utama sehingga banjir selalu datang setiap tahunnya? Kalau menurut saya konsistensi, Diana, ya. Jadi kalau soal penyebab banjir itu adalah yang katanya tangkapan air dari mulai hulu, badan sungai hingga hilir yang sudah mulai berkurang. Lalu yang katanya daerah aliran sungai baik di hulu dan di hilir itu yang sudah banyak dibangun kawasan permukiman hingga kawasan wisata. Lalu yang katanya sungai yang sudah mulai ada sedimentasi dan lain-lain itu kan sudah jadi isu lama dan barang lama yang kita sudah setiap setiap ada bencana banjir kita sudah dicekoki hal yang seperti itulah. Semuanya sudah paham bahwa masalahnya itu di situ. Tapi kan masalahnya hal yang sudah banyak diketahui oleh halayak ini sudah dikupas habis dalam setiap diskusi dan program-program pemerintah. Itu masalahnya yang jadi pertanyaan, dilaksanakan atau tidak gitu loh, Diana. Misalnya sudah bertahun-tahun yang lalu kita tahu bahwa kawasan puncak itu sebenarnya mungkin bisa dibilang sudah sampai di titik kritis dalam tanda kutip, karena kawasan puncak yang mulanya itu adalah kawasan perkebunan itu sekarang sudah menjadi kawasan wisata, di mana tempat wisata dibangun di mana-mana, lalu belum lagi villa yang dibangun di mana-mana, sehingga kita tahu kemarin bahkan di puncak di kawasan ketinggian itu sehingga kemarin ada banjir bandang gitu loh. Hal seperti ini kan sebenarnya sudah lama kita ketahui, tapi aksi pemerintah selama ini mana gitu loh, sehingga hal-hal seperti ini setiap banjir kok dibahas lagi. Setiap Jakarta banjir, lalu yang terakhir kemarin Bekasi banjir yang membuat lumpuh di Bekasi kota dan kabupaten, lalu mulai dibahas lagi. Ternyata das kali Bekasi dari hulu sampai hilir ternyata sudah tidak layak lagi. Hal seperti ini sudah lama dibahas, tapi masalahnya selama ini dikerjakan atau tidak. Masalah-masalah yang sudah lama tercium selama ini dibereskan atau tidak, ini yang jadi pertanyaan publik selama ini gitu loh. Kalau soal das yang katanya sekarang sudah banyak dibangun kawasan permukiman, itu kan kita sudah banyak tahu gitu loh. Lalu misalnya garis sepadan sungai yang mestinya tidak boleh ditinggali oleh warga, kita juga sudah banyak tahu, sehingga banyak penertiban selama ini. Tapi selama ini hasilnya seperti apa? Kenapa dibahas lagi setiap banjir datang? Kenapa diulang lagi? Terkesan tidak ada kemajuan sejak awal gitu loh, Diana. Menurut saya itu yang masalah pokok atau masalah utama. Jadi konsistensi dalam pembangunan daerah aliran sungai, termasuk kawasan di sekitar sungai, Diana, dari mulai hulu sampai hilir gitu loh. Baik, berarti perihal konsistensi dan juga aksi nyata pemerintah. Nah, tapi kan ini memang momen bencana hidrometeorologi ini tepat setelah pemilu begitu ya, dan atau lebih tepatnya pilkada begitu ya Mas ya. Kemudian kalau kita lihat juga ada beberapa aksi konkret yang dilakukan oleh pemerintahan ataupun hasil dari pilkada yang baru begitu ya. Sebut saja misalnya ada penyegelan, kemudian izin usaha ataupun izin tempat yang dibatasi terlebih dahulu, sebut saja di kota di Puncak Bogor begitu. Apakah ini bisa jadi harapan baru begitu kita sebutkan untuk menjadi aksi konkret yang tadi Mas Suri sebutkan soal konsistensi, soal karena masalahnya sudah tahu tapi aksi nyatanya yang belum ada yang harus kita nantikan sedari lama. Ya tentu apa yang dilakukan oleh Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi kemarin menurut saya sangat patut diapresiasi. Bagaimana dia tidak lagi ngomongin soal angka, misalnya soal apa kawasan puncak yang misalnya yang sudah mulai krisis dan lain-lain, tapi dia langsung menunjuk titik yang menurut dia itu menjadi salah satu penyebab berkurangnya kawasan tangkapan air, yaitu salah satu tempat wisata kemarin. Saya cukup mengapresiasi kalau saya pribadi dengan apa yang dilakukan oleh Deddy Mulyadi kemarin, karena dia
langsung menyegel dalam hitungan jam kemarin kan langsung ada reaksi dari warga walaupun kemarin sempat ada insiden kericuhan ya. Jadi tapi menurut saya itu cukup cukup diapresiasi lah. Menyusul kemudian disebut ada 33 tempat lainnya yang katanya akan disegel dan dibongkar. Lalu kemarin kan tadi kita lihat tayangan juga kan bahwa ada 15 villa yang sudah mulai disegel oleh Kementerian Kehutanan. Menurut saya ini sebuah hal yang konkret yang bukan bukan cuma harus dilanjutkan tapi juga harus terus dikawal Diana. Konsistensinya itu harus terus dipastikan agar terus berlanjut gitu loh. Yang patut diapresiasi juga kemarin ketika Gubernur Jawa Barat menyatakan akan mencabut salah satu perda, yaitu Perda nomor 9 tahun 2022 ini terkait dengan apa rencana tata ruang wilayah di Jawa Barat, termasuk di dalamnya itu kan kawasan puncak berarti kan. Kalau misalnya ini benar akan dicabut kemudian mungkin akan dibahas ulang atau bakal ada raperda atau perda baru, artinya kan ini menjadi sebuah terobosan lah mungkin nanti bagaimana kawasan puncak itu nanti akan ditata gitu loh. Jadi bukan hanya mengedepankan soal wisatanya tentunya, tapi lebih lebih harus dipertimbangkan juga soal keamanan ekologisnya itu, karena kan puncak menjadi sebuah kawasan tangkapan air yang kalau tidak dipelihara sedemikian rupa ya kita sudah tahu dampaknya seperti apa. Bukan hanya Bekasi yang kita tahu kan. Mungkin hanya kebetulan aja di periode sekarang ini Jakarta belum terkena limpasan banjir yang sekarang ini baru ada di Bekasi gitu. Tapi kita tidak tahu kalau misalnya hal ini tidak diantisipasi dengan segera, banjir di Jakarta yang memang rutin terjadi setiap periode tertentu ya mungkin tinggal menunggu waktu saja kalau misalnya tidak segera dibenahi kawasan puncak ini, Diana. Mhm. Tapi kalau bicara memang tadi kan Mas Suri juga sempat menyinggung soal insiden begitu ya Mas, sempat ricuh begitu. Memang kalau bicara soal tata ruang begitu yang sudah terlanjur bobrok, ini tidak bisa dipungkiri begitu ya Mas ya. Eh, eh, apa ya, lahan ini sudah ditempati masyarakat, entah itu orang permukiman, kemudian ataupun tempat usaha. Nah ini bagai makan buah si malakama begitu Mas. Dari kacamata redaksi cnnindonesia.com gitu, sebenarnya seperti apa ya Mas ya solusi terbaik begitu bagi pemerintah yang harus tegas untuk bisa mengamankan sisi ekologis tetapi juga harus mementingkan sisi humanisme begitu misalnya untuk tetap membiarkan masyarakat dalam tanda kutip hidup begitu. Ya ini tentu menjadi sebuah pilihan pahit lah kalau bahasa Diana tadi kan menjadi buah si malakama, tapi mestinya pemerintah punya punya cara tersendiri lah untuk menangani secara humanis warga yang mungkin yang sudah terlanjur menempati kawasan tangkapan air. Bagaimana cara warga ini nanti dipindahkan di tempat yang juga tak kalah layak gitu loh. Tapi hal seperti ini mesti mesti harus ditempuh Diana, karena begini, kawasan tangkapan air di puncak itu kalau memang tidak dibenahi sesegera mungkin, itu yang tinggal menunggu bahaya kan bukan hanya masyarakat yang tinggal di kawasan hilir saja gitu loh. Kita tahu kemarin ada banjir bandang di puncak, ada satu orang tewas. Jadi ya kalau memang kawasan puncak tidak ditata sedemikian rupa, tidak segera dibenahi sebagai daerah tangkapan air ya ya mau tidak mau tinggal menunggu waktu saja gitu loh. Kalau menurut saya sih harus ada semacam ketegasan dari pemerintah, dalam arti ya ketegasan memang tetap harus memperhatikan kemanusiaan. Bagaimana penataan kawasan di puncak ini memang harus dilakukan sesegera mungkin. eh, Mau tidak mau atau masa ya harus menunggu korban terus berjatuhan. Yang kita tahu berapa korban materi dan korban jiwa kan selama ini sudah banyak terjadi di kawasan Jabodetabek terkait bencana hidrometeorologi ini, Diana. Jadi ya mestinya pemerintah sudah punya cara-cara tertentu lah. Selain itu begini Diana, mesti mesti ada sebuah antisipasi dari awal. Kalau saya mengutip dari pernyataan beberapa ahli bahwa sudah mulai saatnya pembangunan di kawasan hilir, terutama di daerah aliran sungai atau das di sepanjang sungai yang ada di Jabodetabek, apakah itu Ciliwung, Cisadane, Kali Bekasi atau Cilengsi atau Cikeas, itu kan sudah mulai harus dipikirkan ulang bagaimana kawasan-kawasan yang selama ini masih menjadi berstatus HGB, lalu yang sebelum SHM ya, berstatus HGB, ini mestinya sudah mulai harus ditinjau ulang bagaimana
kawasan ini sedemikian rupa tidak boleh menjadi lagi menjadi sebuah kawasan permukiman atau tempat usaha, dan harus dikembalikan sesegera mungkin menjadi benar-benar menjadi daerah ketangkapan sungai untuk menghindari bencana ekologis di masa depan, Diana. Mhm. Mas Suri, terakhir, ini kan kita tahu betul ini sudah jadi rahasia umum begitu ya, bahwa banjir yang terjadi di sejumlah tempat ini sebenarnya terhubung begitu ya, terkorelasi begitu. Jakarta tidak bisa sendiri, Bekasi, Puncak Bogor dan lain sebagainya. Nah ini menurut dari kacamata redaksi CNN Indonesia, apakah memang kolaborasi ini sudah terbangun begitu dalam penanganan kali ini? Yang selama ini belum lah kalau saya melihat. Selama ini kan yang memegang peranan penting dalam normalisasi sungai itu kan ada di Kementerian PU gitu loh. Tapi ini kan hanya dalam pembangunan infrastrukturnya saja. Di PU, di Kementerian PU itu ada beberapa balai besar wilayah sungai, mereka yang bertanggung jawab terhadap apa namanya, terhadap pemeliharaan sungai-sungai itu untuk naturalisasinya, untuk normalisasinya. Tapi untuk kawasan permukiman di daerah DAS ini kan yang harus berkolaborasi dengan pemerintah daerah, atau baik itu pemerintah provinsi maupun pemerintah kota kabupaten gitu loh, Diana. Ini yang harus dikoordinasikan. Saya tertarik dengan pernyataan Menko Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah Agus Harimurti Yudhoyono beberapa hari lalu ketika dia meninjau wilayah Bekasi, wilayah banjir Bekasi. Dia menyatakan dia sudah walaupun data-data lama yang dia sampaikan, yaitu kawasan hulu hingga hilir harus diperbaiki dan lain-lain lah, itu yang data-data yang sering diungkap ketika musim banjir. Tapi saya tertarik ketika seorang Menko bicara soal ini, artinya kan dia punya otoritas bagaimana mengkolaborasikan kementerian lembaga hingga di tingkat pemerintah provinsi, kabupaten, dan kota, bagaimana nanti benar-benar konsisten dalam perbaikan daerah aliran sungai ini, Diana. Yang perlu kita tahu juga bahwa nanti kan di Undang-Undang DKJ itu kan ada kawasan aglomerasi itu yang meliputi kawasan Jabodetabek. Semoga nanti kalau memang nanti undang-undangnya sudah diterapkan, kepala aglomerasi ini nanti bisa mengkoordinasikan, bisa mengkolaborasikan penanganan banjir ini, Diana. Jadi data-data, pernyataan-pernyataan kawasan hulu sungai, daerah aliran sungai dari hulu sampai hilir yang katanya harus dibenahi itu bukan hanya muncul setiap banjir datang, tapi memang harus dibenahi. Yang secara konsisten itu memang harus ada aksi bahwa itu memang harus diperbaiki, atau jangan sampai ada korban lagi, jangan sampai ada banjir lagi, Diana. Baik, rasanya 3 kata kuncinya, ketegasan, konsistensi, dan juga kolaborasi begitu ya Mas Surya, untuk bisa memaksimalkan yang Betul, namanya saya setuju. jangan sampai solusi ini hanya jangka pendek saja dan masyarakat menilai justru pemerintah seolah tidak belajar dari pengalaman. Terima kasih atas sudut pandangnya dari redaksi cnnindonesia.com, Suryanto, untuk malam hari ini di Prime News. Terima kasih Mas Suri. Terima kasih, Diana.